Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Tajis dengan NIM 17030300083, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku terapan yang berjudul Sosiologi di Usia Internet. Studi internet sering menjadi usang antara menulis dan publikasi. Sebagian besar pekerjaan akademis tentang topik ini sedang berlangsung saat internet, seperti yang kita kenal sekarang, masih virtual dalam pengertian Deleuzian, tidak dibentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern berbelanja secara royal. Beasiswa yang muncul dicetak pada tahun terakhir abad ke-20 adalah bagian dari upaya awal untuk berteori dan memahami teknologi. Itu muncul secara tiba-tiba, baik di mata para sarjana maupun populis ceramah. Perkembangan internet, sebagian teknologi media dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar-benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis, jauh dari akar sejarahnya dalam komunitas sebagai besar ekonomi melakukan teori para ahli teori beasiswa mendahului di tempat yang didirikan dalam literatur pendiri studi. Internet akan segera menemui jalan buntu. Internet dipelajari oleh pendiri terkubur jauh di bawah pertambahan saluran dan lapisan internet modern. Munculnya metafora jaringan. Satu, pendekatan ke jaringan. Abad Bodoh membawa berita tentang tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 di bawah headline metafora terbesar di dunia, menabrak gunung es. Titanic telah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan untuk hubungan manusia dengan alam, untuk sistem kelas bahasa Inggris sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Dalam teks akademi, sastra populer, reportase media, dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial dunia, politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki yang paling banyak dekat dengan paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru, jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi. Berkembangnya pesat sebagai cara baru untuk mengaktualisasikan secara cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hardy dan Negri menjadi isomorfisme kunci bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu, seperti teori sosial Mikhail Foucault. Isomorfisme dan abad ke-19 adalah lembaga panoptis penjara. Itu sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak
orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester, Universitas Inggris. Bagi para peneliti, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Radcliffe Brown, mereka fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktur masyarakat. Dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada pada saat tertentu, waktu yang menghubungkan manusia tertentu. Disinilah kita bisa melakukan pengamatan langsung. Tapi bukan ini yang kami coba gambarkan, khususnya sains tidak peduli dengan yang partikular unik, tapi hanya dengan yang umum. Yang kita butuhkan untuk tujuan ilmiah adalah menjelaskan bentuk-bentuk struktur masyarakat jaringan. Sekarang beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yaitu memfokuskan analisis mereka pada tingkat makro atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar kewenangan. Salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim. Gali apa sebenarnya dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat. Jaringan sebagai daring bernaik mengemukakan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi diri konsep. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat. Jaringan dan masyarakat. Jaringan dan masyarakat yang dicirikan jaringan pekerjaan manual. Castells adalah yang paling terkenal dari pembedaan yang agak memusingkan ini, dan sayangnya agak mengembangkan tren karena Castells terkenal enggan untuk menyatakan istilah definisikan masyarakat informasional sebagai subjek materi yang mencakup. Bagian kedua, internet sebagai media. Deleuzian adalah ruang lurik ini dalam bentuk literatur sosiologi media, budaya studi dan studi komunikasi yang memiliki implikasi dari strategi paling baik dijelajahi bagi ahli teori media. Di internet diskonstruksi sebagai teknologi paling yang lokus kekuasaannya merupakan tentang yang dihadirkan bentuk dan institusi media massa tradisional. Pada akhirnya perdebatan ini cenderung larut dalam perdebatan tentang media dan ruang publik. Peran media dalam partisipasi demokratis. Tidak lama setelah internet merayap ke radar akademis dan kebijakan media, baru sedang digambar-gambarkan sebagai intervensi potensial dalam menangani defisit demokrasi barat, kesenjangan antara persyaratan demokrasi, partisipasi publik, dan realitas politik. Sebagian besar apatis dan populasi pemilih terlupa. Pemahaman yang bisa dibawa oleh internet tentang revitalisasi ruang publik yang sakit diterima dengan baik oposisional seperti dalam wacana politik yang mapan. Begitu internet mulai terwujud sebagai satu set relaks dan link antara jaringan komputer yang berbeda, itu menghasilkan luas dan harapan kebangkitan publik dalam mode ciberdemo eretik. Orang banyak yang berjejaring memiliki sarana sendiri. Komunikasi terbatas dari tirani penyiaran akan menantang publik palsu di televisi dan pers. Bagian ini merinci klaim dan klaim balasan di internet dan ruang publik. Interface pasti lelai jelas kos. Jangan goyang seperti itu.
Kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konsep apapun bahwa ia berperan dalam pembentukan ranah publik. Betapapun terbatasnya untuk Habermas, interaktivitas dari ranah publik berJoyce ke-18 Freud tidak terletak pada produk media tetapi pada lokasi sosialnya, konsumsi kedai kopi yang memberikan ruang dan interaksi bingkai untuk diskusi. Dalam hal ini media kurang menjadi pembawa atau arsitektur ruang publik seperti lingkungan informasional, sumber daya umum yang memungkinkan orang untuk berkoordinasi dan membingkai tanggapan ke dunia politik yang berupa dengan cepat. Jadi dalam prototipe Habermas itu elemen informasional dan interaktif dari ruang publik keduanya. Apakah semua orang pada kenyataan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi kedua kapasitas? Tidak dapat digunakan istilah ruang publik dimanapun hampir sepenuhnya akal untuk menggambarkan studi di mana minoritas kecil berhak berbicara di depan umum dan sebagian besar paling baik diberikan peran sebagai penonton, apalagi jika mereka untuk alasan apapun bahkan tidak mengikuti debat yang dilakukan oleh orang lain. Kemampuan peserta untuk bertindak sebagai audiens dan produser wacana untuk berpartisipasi penuh sebagai subjek, berbicara dan mendengarkan dalam perdebatan sangat penting untuk memahami ruang sebagai ruang publik. Jadi apa itu dinasti debat online? Dengan begitu interaktivitas online tumpang tindih sebagai kategori dengan debat rasional.